Materi Dasar Anti Korupsi oleh Fatan Fauzan. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrupte, atau dalam KBBI, korupsi adalah penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara, perusahaan, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dampak korupsi dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang kesehatan, yaitu misalnya harga alat-alat kesehatan menjadi mahal, meningkatnya kematian ibu melahirkan. Dalam bidang pendidikan ada meningkatnya angka putus sekolah, tingginya biaya pendidikan. Dari bidang sosial, ada tingkat pengangguran yang tinggi dan terhalangnya suatu kegiatan akibat kekurangan anggaran. Nah, apa penyebab korupsi? Ada beberapa teori seperti teori korupsi Robert Clittard, teori korupsi Jack Bolognegon teori, teori korupsi Donald R. Cressy, fraud triangle teori, periode willingness, dan berdasarkan motivasi dari pelaku. Selain itu, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia pun sudah ada. Apa itu pemberantasan korupsi? Yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Upaya koordinasi, supervisi, monitor, dan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, telah dibentuk suatu komisi khusus yang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dasar hukum pemberantasan korupsi pun ada banyak, mulai dari tahun 1971, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi yaitu melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir dari berbagai usaha untuk mencegah dan menentang korupsi tentu saja yaitu menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka penunjang terwujudnya good government. Nah, sasarannya adalah sebagai berikut, yaitu menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara, meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam informasi perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengolahan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, dan peningkatan efektivitas sistem manajemen. Nah, apa indikator dari keberhasilan pemberantasan korupsi? Yaitu menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, dan sistem pengawasan yang melekat pada instansi efektivitasnya telah meningkat. Bagaimanakah referensi negara yang anti korupsi? Nah, saya di sini mengambil contoh dari negara Denmark, yang dimana Transparansi Internasional menempatkan Denmark sebagai negara paling bersih dari korupsi. Kenapa bisa? Salah satunya adalah dengan digitalisasi dari segala aspek pemerintahan, sumber daya manusia, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan birokrasi pemerintah, serta publikasi keuangan baik keuangan pejabat maupun dari instansi. Perbandingan antara kerugian keuangan negara dan hukuman finansial koruptor. Nah, sangat disayangkan bahwa putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa, dan tuntutan jaksa masih lebih rendah dibanding dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih dinilai belum dapat menutup kerugian korupsi yang ditimbulkan. Seperti ada pada tabelnya bahwa persentase antara putusan pengadilan dengan kerugian negara hanya 10,57% dari angka yang dikorupsi. Unsur-unsur biaya sosial korupsi. Apa itu biaya sosial korupsi? Adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara, di mana dalam biaya sosial korupsi itu sudah termasuk di dalamnya biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, serta biaya pengadilan dan biaya jaksa. Apa hubungan antara dampak korupsi dengan biaya sosial korupsi? Ada sebuah infografis yang menjelaskan dengan rincian sebagai berikut. Akibat kejahatan koruptor bisa menyebabkan pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, dan biaya sosial korupsi yang tinggi. 30 delik tindak pidana korupsi dalam pengelompokannya. Ada 30 delik bentuk jenis pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, kemudian dari 30 delik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan pengadaan, serta gratifikasi. Nah, apa strategi dan rencana untuk memberantas korupsi? Ada 3 strategi, yaitu represif, perbaikan sistem, dan edukasi serta kampanye. Apa perbedaan gratifikasi, uang pelicin, dan pemerasan suap? Keempatnya itu berasal dari bagaimana niat dan sifat dari pemberi maupun penerima.
Untuk lebih jelasnya silakan melihat dari infografis yang ada. Nah, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai norma. Nilai-nilai ini dapat berasal dari kode etik di tempat dia ditempatkan atau masyarakat dan nilai moral pribadi. Nah, berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut oleh kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu adalah Jupe Mandi Tangkar Sebedil, di mana itu singkatan dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Terima kasih.